COVID ini yang namanya virus itu untuk menjaga kita tidak tertular harus ekstra. Ya. Kalau misalnya kita lengah, ya bisa aja terpapar. Tapi kalau sudah terpapar, ya bagaimana kita bisa mengatasinya, kan itu yang paling penting. Nah ini edukasi tentang hal ini perlu. Ya, apalagi kota, karena penduduknya ramai, interaksi pasti lebih sering. Ya. Dan untuk jaga jarak aja susah, wartawannya tak jaga jarak. Dia nanti marah orang tak jaga jarak nih. Ya, gitu. Nah, jadi saya berharap Pak Wali Kota betul-betul memperhatikan hal ini. Ya, jangan sampai Pontianak ini kan kota jasa nih, jasa dan perdagangan. Jangan sampai jadi zona merah. Nah, kalau itu terjadi, maka ya akan berdampak pada kegiatan jasa dan perdagangan. Namanya harus jaga. Makanya kita ketat itu karena tadi itu kita jangan ini jadi kota zona merah. Nah kalau zona merah berarti kan di situ kegiatan pendidikan terhenti, kegiatan ekonomi terhenti sementara sampai berubah ya. Orang nggak berani datang, kan berarti ya hotel nggak ada penghuni, ya restoran nggak ada yang beli, kan itu dampaknya. Nah makanya kita harus jaga itu dampak ikutannya sebagai kota jasa. Nah kalau kota industri mungkin hentikan industrinya selesai. Tapi kalau kota jasa yang tergantung pada interaksi antara satu sama lain, tergantung pada ya jasa di berbagai sektor, jasanya terhenti ya udah, kan itu repot. Ya, makanya ini harus dijaga. Ya.
Kemudian ya saya tadi yang sampaikan Pak Wali tentang kompetensi dan disiplin. Ini penting ya. Ini harus dipertahankan terus kompetensi, akhirnya jaga betul gitu. Tempatkan seseorang pada jabatan harus sesuai dengan latar belakangnya, ya, latar belakang pendidikan, alur jabatan yang pernah dia emban, ya. Kemudian disiplin ini modal dasar. Tanpa disiplin mustahil bisa berinovasi. Tanpa kompetensi nggak mungkin berinovasi. Kota tidak bisa berinovasi, ya udah nggak mungkin bersaing dengan kota-kota lain. Itu kunci ya. Ya. Dan saya harap ya Pak Edi bisa buat itu lebih bagus ya. Ya bersama Pak Ketua DPRD ya, saling bersinergi ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, tak boleh buat masalah. Ya, kalau buat masalah ya tak ada bisa menyelesaikan masalah yang ada aja udah banyak ya. Kita ini kan ya tata kelola pemerintahan di dalam hal-hal ini. Nah, kemudian untuk Omnibus Law, nah sebagai kota jasa ya harus betul-betul mencermati apa langkah yang harus diambil. Sebenarnya kalau kota jasa dan perdagangan Omnibus Law bagus benar ya. Karena di situ ada kemudahan berusaha, kemudahan berinvestasi, ya, kemudian orang untuk membuat badan hukum usaha, kemudian tidak ada batasan modal minimal dan sebagainya, ini semuanya bagus. Ya. Nah, mungkin ada hal-hal dari hal-hal percepatan itu. Nah, sekarang siap nggak kita melakukan percepatan itu dan siap nggak kita berinovasi untuk mengambil satu nilai tambah bagi kota ini dari percepatan itu. Kalau percepatan itu hanya kita tonton aja, hanya bisa lewat aja, kita rugi. Nah, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya, itu contoh misalnya. Karena data UMKM kita bagus, maka sekarang kan yang dapat bantuan sangat banyak, ya, banyak dibandingkan dengan kabupaten lain. Kenapa? Datanya bagus. Nah, dulu SPTU itu langsung konversi jadi izin usaha mikro. Banyak 13.000 dalam waktu 3 bulan selesai. Karena ada daerah lain 13.000. Dan kita bisa karena ya inovasi yang kita lakukan.